Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di posisi tangga yang ke Kawah Galunggung. Kebetulan nih ada di pinggiran tangga yang ke Galunggung itu, Puncak Galunggung. Tempat istirahat lah istilahnya gitu. Adapun yang akan saya ceritakan di konten ini untuk melanjutkan cerita-cerita yang sebelumnya telah diupload di video. Di tahun 2004, jadi setelah tahun 2002 itu saya 7 bulan di kawah, kebetulan sebelah di balik dinding ini ada kawah Galunggung dan di bawahnya itu ada musola. Jadi di tahun 2002 awal saya tirakat di situ sampai selama 7 bulan, kemudian lanjut ke Cirebon selama 5 bulan, kemudian ke Pamijaan selama 5 bulan. Jadi untuk kelanjutan cerita di 2004 ya mungkin nanti akan diceritakan kisah perjalanan yang waktu terjadi di Pamijahan gitu di tahun 2003 itu. Jadi kebetulan di tahun 2003 pas waktu Kliwon, mungkin ya inilah terbukanya antara dua alam. Waktu Kliwonan kan tempat ziarah Pamijahan itu lumayan ramai gitu dikunjungi peziarah. Tapi ketika waktu itu saya terbuka alam, jadi seolah-olah tempat makamnya Keramat Syekh Abdul Muhyi itu tidak ada bangunan, yang ada lautan, seolah lautan pasir. Nah kebetulan waktu terbuka alam itu tempat di Pamijahan itu ya itulah posisi dua alam yang terbuka. Jadi di belakang saya itu plus yang ziarah banyak. Seperti biasa banyak peziarah gitu ya. Tapi di depan saya dari sila ke depan tuh lain lagi alamnya gitu yang terlihat. Jadi kondisinya ya benar-benar antara dua lautan, antara syariat dan hakikatnya terbuka gitu. Jadi posisinya waktu itu jadi dalam dibukanya alam gitu. Saya dipertemukan dengan seseorang yang kebetulan waktu itu beliau itu berpakaian jubah cuma bergamis dua rangkap gitu. Jadi dalam jubah kurung, di luarnya jubah terbuka gitu. Begitu saya salamin beliau itu di tahun 2003 itu waktu pas bulan Mulud. Pas salamin beliau, saya pegang ibu jarinya beliau tuh nggak ada tulangnya seperti pegang gini gitu, keras nggak ada, cuma kayak lembek daging itu. Begitu saya salamin, saya pegang gini, saya baru menyadari ini ada kelainan dari orang-orang biasa gitu. Jadi biasanya kan kalau salaman ya mungkin terasa ini pada tulangnya, tulang jempolnya. Kalau ini enggak. Udah gitu, beliau tuh menyuruh saya suruh nyalamin, tahu-tahu di depan saya itu soal berjejer bersila berhadap-hadapan gitu. Kiri kanan beliau itu mungkin ratusan lah jumlahnya. Jadi ratusan orang yang bersila berjajar ke belakang gitu. Terlihat mungkin pakaian seperti orang-orang sufi gitu yang sederhana gitu. Jadi saya suruh nyalamin ke orang-orang yang berjajar itu. Cuma saya sekali-kali melirik ke sebelahnya beliau, sebelah kanan, karena beliau tuh saya lihat kan panggil ada orang duduk, tahu-tahu yang di sebelah kanan beliau itu tahu-tahu kosong lagi gitu. Saya nyalamin terus, cuma takut ke buru ditinggal gitu pikiran saya. Akhirnya nggak beres satu baris yang sebelah kiri dari beliau itu, akhirnya saya nyebrang yang ke hadapannya gitu, salamin lagi. Sampai saya lihat lagi memang beliau manggil orang lagi suruh duduk di sebelah kanannya beliau itu. Tahu tempat itu kosong lagi, jadi seolah perlu ganti untuk diisi orang lain gitu.
Akhirnya sampai saya eh, pas udah nyampe ke beliau gitulah, udah ada di samping beliau sebelah kanannya gitu. Saya kepikiran jubah beliau itu saya uh, mungkin saya himpit lah gitu, saya himpit si jubahnya itu biar kalau beliau mau pergi menghilang saya seolah-olah ikut terbawa gitu. Tapi begitu sudah nyampe di sebelah kanan beliau itu, terus beliau nanya gitu, mau apa gitu salah. Saya itu akhirnya meminta untuk didoakan dari bab ilmu. Saya itu pengen berkemampuan gitu untuk bisa mengalahkan orang-orang paranormal, untuk bisa mengalahkan orang-orang ahli-ahli hikmah gitu. Jadi seolah-olah ya mungkin orang-orang itu kan kebanyakannya secara mungkin dari kehebatannya tuh para hebat-hebat semua gitu. Tapi saya pengen bisa ngatasi gitu orang-orang kelompok-kelompok itu gitu. Akhirnya beliau tuh tahu-tahu tangannya gitu. Begitu ke atas tahu tuh sudah ada cangkir kayak piala gitu. Yang warna kuning itu dari emas itu. Saya liatin dari di luarnya tuh di teretes batu-batu, ada yang hijau, ada merah gitu. Itu bermacam-macam batu yang gemerlapan gitu di cangkir itu yang kayak piala itu gitu. Akhirnya beliau itu kayak nyeduk air langsung ke saya itu. Jadi air itu beliau berdoa untuk saya gitu. Cuma diaminkan oleh orang-orang ini jajaran kiri kanan beliau itu gitu. Beliau yang ngaminkannya gitu. Akhirnya saya minum air dari pemberian dari beliau itu, yang dari piala itu saya minum. Tapi begitu saya berikan ke beliau itu air, tahu-tahu di dalam cangkir yang berupa piala itu sudah penuh lagi gitu di cangkir. Kan itu ada pegangan dua kiri kanannya gitu. Saya berikan ke beliau, beliau meminum air itu lagi, tahu-tahu airnya ada lagi gitu di cangkir tuh ya, jadi seolah nggak habis itu. Akhirnya beliau tuh ngasihkan ke saya lagi si cangkir piala itu. Tapi dalam batin ada yang bisik gitu. Jadi meminumnya harus sambil tahan napas gitu. Akhirnya saya tuh minum air itu sampai habis gitu. Nah begitu air itu habis dikasihkan ke beliau, dilihat nggak ada lagi gitu solo. Tapi beliau tuh kan posisi bersila, saya juga bersila karena beliau posisinya sebelah kiri saya. Nah beliau tuh menepak ini nih ke saya itu kan posisinya, kalau ibaratnya saya sebelah kanannya ini nepuk ini nih. Oh kalau gitu mah kamu tuh kutub akhir zaman katanya. Itu yang beliau katakan. Jadi beliau mengatakan bahwa kamu itu kutub akhir zaman kan. Jadi beliau yang berdoa mendoakan kepada saya gitu. Karena sesuai permintaan saya itu pengen mempunyai ilmu yang bisa ngunggulin lah istilahnya kelompok-kelompok ya orang-orang ahli ilmu lah istilahnya gitu. Terus minta ke duniawian, ke duniaan, tapi bukan untuk sendiri gitu, tapi untuk seluruh umat. Terus penjagaan, minta keselamatan, minta didoakan untuk keselamatan lahir batin dunia akhirat. Minta didoakan untuk penjagaan gitu dari siapa saja yang iri dengki jahil ini aja gitu. Itu yang saya pinta ke beliau untuk mendoakan saya bab itu gitu, bab ilmu, keduniaan, keselamatan dan penjagaan. Tapi perlu digarisbawahi, keduniaan yang saya pinta bukan untuk sendiri gitu, tapi untuk bangsa, negara dan umat sedunia gitu. Itu yang saya pinta. Walaupun beberapa kali dari keramat-keramat tempat yang saya ziarahin itu beliau menawarkan saya untuk meminta ya istilahnya kekayaan untuk sendiri gitu lah, istilahnya bekal sendiri. Cuma saya selalu menolak. Kalau saya diberi kekayaan cuma sendiri saya nggak mau. Saya pengennya kalau saya diberi kekayaan, anak cucu saya juga harus diberi gitu, seolah-olah kayak gitulah permintaannya gitu. Termasuk buat umat seluruh dunia gitu. Itu yang saya
pinta gitu. Nah, setelah beliau menepuk saya, padahal saya itu waktu itu posisi kan beliau ada sebelah kiri saya, agak di depan, mungkin ini posisinya kayak gini lah. Ini terbuka semua, tapi di belakang dari sebatas saya ke belakang, saya lihat ini yang ziarah kok kenapa nggak bisa lihat arah ini gitu. Ini kan alam terbuka, jadi soal bangunan tempat ziarah di Pamijahan itu seolah nggak ada gitu, tempat makamnya itu nggak ada, jadi hilang aja. Cuma itu kayak sepotong aja gitu, yang saya lihat ke depannya kayak kita duduk di padang pasir gitu, cuma rata aja terus gitu. Tapi yang belakang saya liatin tetap pada pada apa yang ziarah karena lagi penuh-penuhnya itu Kliwonan itu. Cuma yang saya ingat itulah amanatnya beliau. Jadi beliau sambil menepuk istilahnya paha saya, yaitu lutut sebelah kiri saya itu. Kalau itu mah, oh kamu ini kutubnya akhir zaman. Itu yang beliau ucapkan kepada saya di tahun 2003 gitu di Pamijahan. Nah setelah itu 2004-nya saya, karena saya tetap masih melakon dan punya guru-guru lah istilahnya gitu, yang kebetulan setelah dari Gunung Jati Mama Kosim kemudian tabarukan lagi ke Ang Sepul Malik di Bojong Picung Ciranjang Cianjur gitu. Jadi setelah dari Gunung Jati terus Indramayu ke Mama Makbul terus ke Cianjur gitu. Jadi waktu itu ada 3 guru, keempat yang di Ciamis itu. Yang pertama gitu, yang pertama di Ciamis, kedua Cirebon, ketiga Ang Mama Makbul Indramayu, keempatnya Ang Sepul Malik. Jadi setelah dari Cirebon berangkat ke Cianjur. Waktu itu di 2004 musim Pilpres gitu. Jadi saya nanya ke Aang yang di Cianjur itu, Ang, yang bakal jadi presiden tuh siapa gitu yang tahun 2004 itu gitu. Ya kata Ang tuh yang harus ini Mega katanya tuh harus jadi presiden. Tapi waktu itu saya langsung berdoa ke Allah itu, ya Allah, saya ya bertanya lah istilahnya, ya Allah siapa yang bakal jadi presiden itu yang di tahun 2004 itu. Saya lihat ke atas, yang terlihat tuh Pak SBY gitu. Kemudian saya tanya lagi, Ang, kalau Ibu Mega gak jadi gak menang gimana gitu. Pokoknya harus jadi gitu, Mega harus jadi presiden. Ini seandainya kalau tidak gitu, tidak jadi gimana? Wah, mau menggunakan ilmu ajian apa katanya. Itu yang beliau ucapkan itu. Tapi saya tanya ke langit gitu, ya Allah siapa yang bakal jadi presiden? Cuma yang saya lihat tetap yang terlihat itu Pak SBY gitu. Setelah dari Cianjur nanya gitu, akhirnya saya balik ke Indramayu lagi. Dan nanya ke Mama Makbul gitu, yang bakal jadi presiden itu siapa gitu. Tapi jawaban sama, bahwa 2004 itu harusnya Ratu Adil ngadeg katanya. Sebab tahun 2005 yang akan datang itu, waktu saya kan nanya tahun 2004 itu sebelum Pilpres itu. 2005 itu kita Indonesia bakal jadi mercusuar dunia katanya, kata Mama Makbul. Tapi waktu itu saya tanya lagi Allah, ya Allah siapa yang bakal jadi presiden gitu. Tapi saya tengadah ke langit, yang saya lihat Pak SBY lagi. Kok selalu beda kata saya itu. Akhirnya saya langsung ya karena untuk menuntaskan ke penasaran gitu. Akhirnya saya pergi ke Garut. Ke Kampung Duku. Kampung Duku itu tempat keramatnya Syekh Abdul Jalil. Kalau nggak salah orang tuanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Tasik gitu. Jadi saya ke Kampung Duku, ya nanya ke, waktu itu kuncennya Mama Lukman gitu, tapi sering dipanggil Mama Uluk gitu. Jadi saya nanya ke Mama Uluk ini, yang bakal jadi presiden itu siapa? Jawaban beliau sama, Banteng yang harus ngadeg katanya. Itulah SBY Mega sama Ratu Adil itu. Jadi jawabannya sama. Saya nanya lagi ke Allah, ya Allah siapa yang bakal jadi presiden? Sambil lihat ke langit gitu, saya lihat ke atas lah.
tapi yang dilihat di atas ya tetap jadi Pak SBY lagi yang terlihat. Jadi setelah itu akhirnya saya pulang ya, balik ke Tasik lagi, yang ngobrol ke waktu itu kebetulan bapak masih hidup gitu, beliau tuh, kok Pak, kata saya itu, penglihatan saya sama guru-guru kok beda-beda ya, nggak ada yang sama katanya. Emang kenapa, masalah apa? Itu lihat masalah presiden katanya, yang bakal menang siapa gitu. Saya nanya ke Aang, ke Mama Makbul, ke Pak Ulu, kok beda-beda. Jadi yang saya lihat tuh selalu bertolak belakang gitu. Kalau kata Aang mungkin Mega, kalau kata saya kok yang satu lagi ya PSB ya gitu. Akhirnya kata bapak itu almarhum, udahlah niskeun hate di Galunggung gitu ya. Akhirnya saya tuh pergi ya ke sinilah, ke Kawah lagi gitu. Saya di Kawah itu hampir udah lewat dari 3 minggu mungkin itu. Setelah itu baru datang ada orang Indramayu, sekarang masih suka ziarah juga itu, namanya Mas Wandi. Tapi selama 2 minggu saya sama Mas Wandi itu padahal di musola gitu, musola di Kawah itu, selama 2 minggu kita diam-diaman. Jadi itu saya dia lagi wirid, saya di sini, dia pojok sebelah kanan, saya sebelah kiri gitu ibaratnya. Dia di musola, saya di luar gitu. Terus saja selama 2 minggu itu. Padahal di Kawah berdua, dua orang gitu, enggak. Karena saya tuh perasaan ogah aja gitu mau nanya gitu. Dia juga mungkin kayak gitu. Tapi setelah 2 minggu baru beliau tuh Mas Wandi itu nyamperin saya gitu pas saya lagi duduk di bawah pohon nangka itu waktu di musola itu, sebelum kelongsoran dulu tahun 2004 itu. Nah saya lagi duduk, Mas Wandi itu nyamperin saya gitu, terus nanya gitu beliau tuh, Kang, ini mah ica-ica aja ya katanya, kira-kira yang bakal jadi presiden itu siapa gitu. Nah waktu Mas Wandi itu nanya, saya langsung, ya Allah, siapa yang bakal jadi presiden? Saya lihat ke atas lagi gitu, yang saya lihat Pak SBY. Saya sampaikan ke Mas Wandi itu, yang bakal jadi presiden mama sih, kata saya itu Pak SBY gitu. Terus kata Mas Wandi tuh bilang, kok beda ya, maksudnya beda gimana? Ya akhirnya dia cerita, sebenarnya saya tuh dipintain bantuan sama Ibu Mega, ngasih uang 1 M katanya. Tapi saya itu udah misalnya diaping oleh Pak Paduka, yang bilang itu Pak Soekarno gitu. Si Mas Wandi itu mungkin istilahnya dibimbing lah, mungkin dibimbing oleh Pak Soekarno. Akhirnya ada petunjuk dari Indramayu itu, si Mas Wandi harus jalan kaki ke Cirebon dari tahun 2004 itu. Jadi harus nanya ke kesepuhan di Gunung Jati. Jadi begitu nanya ke Gunung Jati, entah berapa hari, kata si Mas ini, dari Gunung Jati ada petunjuk harus ke Demak. Jadi dari Gunung Jati ke Demak jalan kaki lagi. Nah setelah dapat ilapat petunjuk di Demak, baru ada ini petunjuknya, kalau urusan presiden, kata ada yang dari Demak, urusan presiden mah gimana kesepuhan Galunggung katanya. Akhirnya Mas Wandi dari Demak itu nyampe lah ke Galunggung. Ya sampai ketemu ke saya setelah 2 minggu, karena itu kemarin sebenarnya, kenapa saya nanya sekarang, kemarin tuh 2 hari ke belakang ada sesepuh yang keluar dari tempat tawasul yang batu, sekarang tuh boleh dilihat kalau orang yang tahu, itu ada di depan sebelah baratnya musola itu ada batu tempat saji gitu. Ada sesepuh keluar dari situ. Tahu-tahu nyamperin, katanya duduk di sebelah saya. Kalau saya kan cuek aja nggak lihat, tapi si Mas lihat bahwa sesepuh itu duduk di sebelah kanan saya. Nah tadi katanya sesepuh itu keluar lagi, tapi duduk sebelah kiri saya gitu. Baru kepikiran si Mas itu, jangan-jangan yang diaping kesepuhan Galunggung orang ini. Jadi sejak saat itu Christian Galunggung itu sebagai penentu, pemegang restu dari keseluruhan karomah gitu, dari kewalian atau keresian. Jadi tergantung resi dari Galunggung itu sebagai pemegang
rekomendasi untuk seseorang jadi presiden atau tidaknya gitu, termasuk jabatan di bawahnya seperti bupati ataupun gubernur gitu. Itulah yang saya ketahui sejak saat itu.